Kita akan coba tersambung dengan rekan kami di lapangan. Bagaimana untuk hari kedua KTT ASEAN ke-43 ASEAN ini, kita langsung tanyakan ke rekan kami yang sudah siap dengan laporannya. Ada produser lapangan CNN Indonesia Tika Beremau langsung dari arena KTT ke-43 ASEAN. Selamat siang Tika, isu apa yang menjadi perhatian para delegasi? Kalau kita simak ada isu soal Myanmar yang tidak kunjung selesai. Apa yang menjadi fokus pada hari ini di sana? Silakan. Ya, selamat siang Heranov. Baru saja ini selesai dilaksanakan konferensi tingkat tinggi ke-26 ASEAN Jepang, di mana sebelumnya atau pertemuan ini dilaksanakan secara tertutup begitu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida terkait dengan kerjasama investasi ASEAN dan juga negara mitra Jepang. Dan saya ingin mencoba merangkum apa saja yang sudah dibahas oleh para pemimpin ASEAN dan juga para pemimpin negara mitra ASEAN sejak pagi tadi di hari kedua konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-43 ASEAN ini digelar di Jakarta Convention Center, di mana tadi pagi diawali dengan pertemuan atau KTT ke-26 ASEAN dengan Republik Rakyat Tiongkok, di mana pertemuan para pemimpin ASEAN dengan Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok Li Qiang, di mana kehadiran dari Li Qiang ini menggantikan Presiden Tiongkok Xi Jinping yang tidak bisa hadir. Dalam pertemuan tersebut memang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo bahwa Republik Rakyat Tiongkok ini merupakan satu dari 4 mitra dialog ASEAN yang memiliki status mitra strategis cooperation dan diperlukan realisasi kerjasama konkret yang saling menguntungkan dengan landasan trust atau kepercayaan satu sama lainnya. Kemudian setelah pertemuan antara para pemimpin ASEAN, para pemimpin negara anggota ASEAN dengan pemimpin negara mitra yaitu Republik Rakyat Tiongkok ini dilanjutkan dengan KTT ke-24 ASEAN dengan Republik Korea, di mana pembahasan ini terkait dengan transisi energi dan transformasi digital, di mana ketergantungan ASEAN terhadap 78% sumber energi fosil ini harus dikurangi. Lalu baru saja selesai pertemuan dengan negara mitra Jepang, dan nanti setelah ini akan diagendakan kembali KTT ke-26 ASEAN plus 3 yang terdiri dari para pemimpin negara anggota kawasan ASEAN dengan pemimpin negara Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, dan juga Republik Korea. Kalau kita tahu sebelumnya bahwa ASEAN Plus 3 ini dibentuk pada tahun 2004 atas dasar kebutuhan akan kerjasama di bidang energi, dan beberapa program ASEAN Plus 3 ini memang sudah berjalan, sudah disahkan seperti Oil Stockpiling Forum, Natural Gas Forum, Oil Market Forum, dan juga Energy Security Forum. Dan memang kerjasama antara negara anggota atau negara kawasan ASEAN ini dengan 3 negara yaitu Jepang, Republik Rakyat Tiongkok, dan juga Republik Korea ini akan terus diperluas dan diperdalam di berbagai bidang. Nah, selanjutnya nanti akan ada pertemuan dalam agenda KTT ke-11 ASEAN dengan Amerika Serikat. Seperti yang kita ketahui pada malam tadi ini pemimpin atau wakil presiden Amerika Serikat Kamala Harris juga telah hadir di tanah air untuk mengikuti pertemuan yang akan berlangsung sebentar lagi. Lalu nanti ada KTT ASEAN Kanada yang akan diikuti oleh pemimpin negara ASEAN dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang telah tiba di tanah air juga kemarin. Dan nanti untuk seluruh rangkaian KTT ASEAN di hari kedua ini akan ditutup dengan digelarnya jamuan santap malam atau gala dinner yang akan dilaksanakan di hutan kota Gelora Bung Karno Senayan pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Heranov. Ya, singkat saja saya tertarik dengan apa yang Anda sampaikan. Ada delegasi dari Amerika Serikat yang akan datang, yaitu Wapres Amerika Serikat Kamala Harris yang informasinya tiba di Suta pada Selasa malam tadi. Kemudian apa yang akan dibahas lebih lanjut? Apakah ada pembahasan bilateral antara Indonesia dan juga Amerika Serikat khususnya? Ya, Heranov, bisa diulang pertanyaan Anda? Ya, apakah ada hal yang perlu dibahas lebih lanjut mengenai hubungan baik antara Amerika Serikat dan juga Indonesia pada KTT ke-43 ASEAN ini? Kalau kita tahu bahwa Selasa malam tadi sudah tiba Wapres Amerika Serikat Kamala Harris di Indonesia. Tika?
Ya, benar sekali Heranov bahwa kalau kita melihat dari sebelum digelarnya KTT ASEAN atau pembukaan KTT ASEAN kemarin, para delegasi pemimpin negara baik negara kawasan ASEAN maupun negara mitra seperti Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok dan lain sebagainya setelah tiba di tanah air dan sebelum mengikuti rangkaian KTT ini mereka akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo seperti itu. Dan memang untuk Kamala Harris sendiri ini memang telah tiba pada malam tadi dan nanti rencananya akan dilaksanakan pertemuan bilateral mungkin siang atau sore nanti. Memang belum dibahas apa saja nanti yang akan menjadi concern di dalam pertemuan dari Presiden Joko Widodo dengan Wakil Presiden Kamala Harris nantinya di JCC Senayan. Tapi tentu saja tidak akan jauh dari yang namanya kerjasama untuk terkait dengan ekonomi secara global karena kalau kita melihat dari rangkaian pembukaan kemarin ini concern utamanya adalah di bidang ekonomi global di mana dari penjelasan pihak Presiden Bank Dunia maupun Managing Director IMF ini juga mengatakan bahwa ekonomi global saat ini berdampak karena atau sebagai dampak dari pandemi dan juga perang di mana pertumbuhan ekonomi secara global ini hanya 3% saja saat ini, terendah dalam satu dekade dibanding sebelum pandemi. Namun untuk ASEAN sendiri ini pertumbuhan ekonominya cukup bagus atau dinilai cukup baik yaitu di angka 4,9% dan berkontribusi 10% dari pertumbuhan ekonomi global sehingga dari agenda KTT ASEAN dan juga negara mitra ASEAN ini diharapkan nantinya akan ada kerjasama konkret atau perjanjian konkret seperti itu untuk bisa sama-sama menjalin kerjasama yang setara dan juga saling menguntungkan satu sama lain terkait dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak hanya berdampak di negara kawasan ASEAN saja namun juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara global seperti itu, Heranov. Terima kasih Tika Beremau untuk laporan dalam KTT ASEAN ke POP3 ASEAN ini di Jakarta dalam program CNN Indonesia News Hour. Selamat bertugas kembali Tika.